Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amelia Amanda Setia Darmawan, NIM 200604840111, kelas 2020A, jurusan Pendidikan Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Olahraga. Nah, di sini saya akan menjelaskan rangkuman perkuliahan pencaksilat pada pertemuan 1 dan 2. Kompeten yang harus dicapai adalah yang pertama, dapat menjelaskan sejarah dan perkembangan pencaksilat Indonesia dan aspek-aspek ilmuannya yang terkandung di dalamnya. Penjelasannya, Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI adalah organisasi nasional Indonesia yang mewadahi kegiatan pencaksilat secara resmi, di antara lain menyelenggarakan pertandingan, membakukan peraturan, dan lain-lain. Pencaksilat merupakan unsur-unsur kepribadian bangsa Indonesia yang dimiliki dari hasil budidaya yang turun-temurun. Dan yang kedua, dapat menjelaskan perbedaan perkembangan pencaksilat antara lain A. Pada zaman sebelum penjajahan Belanda, yang B. Zaman penjajahan Belanda, C. Pada penduduk Jepang, D. Zaman kemerdekaan. Nah, mari kita bahas satu persatu dari mulai zaman sebelum penjajahan Belanda. Yang pertama, silat diperkirakan menyebar di Pulau Nusantara semenjak abad ke-7 Masehi. Akan tetapi, asal mulanya belum dapat dipastikan. Meskipun demikian, silat saat ini telah diakui sebagai budaya suku Melayu dalam pengertian yang luas. Kemudian, berasimilasi dan beradaptasi dengan kebudayaan produk asli. Maka, kiranya historis pencaksilat itu lahir bersamaan dengan munculnya budaya Melayu. Para ahli pembelaan diri dan pendekar mendapat tempat yang tinggi di masyarakat. Pasukan yang kuat di zaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit serta kerajaan lainnya di masa itu terdiri dari prajurit-prajurit yang mempunyai keterampilan pembelaan dari individual yang tinggi. Sejak zaman sebelum penjajahan Belanda, kita telah mempunyai sistem pembelaan diri yang sesuai dengan sifat dan pembawaan bangsa Indonesia. Dan yang kedua, zaman penjajahan Belanda. Pemerintah Belanda tidak memberi kesempatan perkembangan pencaksilat atau pembelaan diri nasional karena dipandang berbahaya terhadap kelangsungan penjajahannya. Kesempatan-kesempatan yang dijadikan hanyalah berupa perkembangan seni atau kesenian semata-mata digunakan di beberapa daerah yang menjurus pada suatu pertunjukan atau upacara saja. Penaruhan dari penekanan di zaman penjajah Belanda ini banyak mewarnai perkembangan pencaksilat untuk masa sesudahnya. Dan yang ketiga, pada pendudukan Jepang. Politik Jepang terhadap bangsa yang diduduki berlain dengan politik Belanda. Terhadap pencaksilat sebagai ilmu nasional didorong dan dikembangkan untuk kepentingan Jepang sendiri, dengan mengorbankan semangat pertahanan penghadapan sekutu. Dan yang ketiga, zaman kemerdekaan. Walaupun di masa penjajahan Belanda pencaksilat tidak diberikan tempat untuk berkembang, tetapi masih banyak para pemuda yang mempelajari dan mendalami bentuk guru-guru pencaksilat atau secara turun-temurun di lingkungan keluarga. Jiwa dan semangat kebangkitan nasional semenjak Budi Utomo didirikan menjadi unsur-unsur warisan budaya yang dapat dikembangkan sebagai identitas nasional melalui Panitia Persiapan Persatuan Pencaksilat Indonesia. Maka pada tanggal 18 Mei 1948 di Surakarta terbentuklah IPSI yang diketuai oleh Mr. Wongsonegoro. Nah, capaian yang ketiga adalah dapat menjelaskan perkembangan pencaksilat. Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI adalah organisasi nasional Indonesia yang mewadahi kegiatan pencaksilat secara resmi. Antara lain menyelenggarakan pertandingan, membakukan peraturan lain dengan keanekaragaman situasi geografis dan etnologis serta perkembangan zaman yang dialami oleh bangsa Indonesia. Pencaksilat dibentuk oleh situasi dan kondisinya. Proses sejarah berdirinya IPSI yang didirikan pada tanggal 18 Mei 1948 di Surakarta adalah organisasi nasional pencaksilat tertua di dunia dan satu-satunya organisasi nasional pencaksilat di Indonesia. Bapak-bapak pendiri IPSI adalah tujuan berdirinya IPSI ada 3, yaitu mempersatukan dan membina seluruh perguruan pencaksilat di Indonesia. Yang kedua, melestarikan dan mengembangkan dan memasyarakatkan pencaksilat beserta nilai lainnya. Dan yang ketiga, menjadikan pencaksilat dan nilai lainnya sebagai sarana pembangunan bangsa dan akhlak. Dan yang keempat, pencaksilat di dunia. Pencaksilat telah berkembang pesat selama abad
ke-20 dan telah menjadi olahraga kompetisi di bawah penguasaan dan peraturan pesilat atau Persekutuan Pencaksilat Antarbangsa atau The International Pencaksilat Federation. Pencaksilat sedang dipromosikan oleh pesilat di beberapa negara di seluruh 5 benua. Dengan tujuan membuat pencaksilat menjadi olahraga olimpiade, persilatan mempromosikan pencaksilat sebagai kompetisi olahraga internasional. Hanya anggota yang diakui persilat yang diizinkan berpartisipasi pada kompetisi internasional. Kini, beberapa federasi pencaksilat nasional Eropa bersama dengan pesilat telah mendirikan Federasi Pencaksilat Eropa pada 1986, kejuaraan dunia pencaksilat pertama di luar Asia, mengambil tempat di Wina, Australia. Pada tahun 2002, pencaksilat diperkenalkan sebagai bagian program pertunjukan di Asian Games di Busan, Korea Selatan, untuk pertama kalinya. Kejuaraan dunia terakhir ialah pada tahun 2002 mengambil tempat di Penang, Malaysia pada Desember 2002. Selain dari upaya persilat yang mempunyai pencaksilat sebagai pertandingan olahraga, masih banyak aliran-aliran tua tradisional yang mengembangkan pencaksilat dengan nama silek atau silat di berbagai belahan dunia. Diperkirakan ada ratusan aliran atau gaya dan ribuan perguruan. Kompetisi yang kelima adalah penerapan ajaran budi pekerti luhur sebagai dimensi kejiwaan pencaksilat, ikrar pesilat, dan prasetya Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. A. Prasetya pesilat Indonesia. Yang pertama, menjalankan kewajiban sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, misalnya beribadah dan segalanya. Tidak membuat keributan atau memicu perpecahan antar organisasi pencaksilat. Mengembangkan pencaksilat di Indonesia agar pencaksilat tetap bertahan dan tetap dilestarikan dari budaya Indonesia, contohnya berperan aktif dalam kegiatan pencaksilat. Yang ketiga, mengembangkan pencaksilat di Indonesia. Yang keempat, toleransi antar anggota pencaksilat dan tidak membuat keributan antar anggota pencaksilat. Yang kelima, mengembangkan pencaksilat dan tetap menjaga kerukunan anggota pencaksilat meski berbeda-beda organisasi. Yang keenam, melakukan hal yang benar dan selalu melakukan sesuatu yang jujur dan adil. Dan yang ketujuh, tetap teguh pada pendirian dan tidak mudah menyerah dalam mengembangkan pencaksilat. Yang kedua, ikrar pesilat. Pesilat adalah pribadi yang berbudi pekerti luhur. Misalnya selalu berbicara dan berperilaku sopan pada seorang yang lebih tua. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman, sahabat dalam bergaul meskipun berbeda organisasi dan kepercayaan. Yang ketiga, tidak mempunyai sifat pesimis dan senantiasa berpikir positif dalam memecahkan masalah. Yang keempat, seorang pesilat bisa mencontohkan bersifat jujur, adil, dan menyelesaikan berbagai masalah. Yang kelima, pesilat harus bisa dipegang atau apapun omongannya yang jelas. Yang keenam, penjabaran aspek-aspek keilmuan yang terkandung di dalam pencaksilat dalam hubungannya dengan upaya membentuk jati diri bangsa. Yang pertama, menjelaskan arti, fungsi, dan macam seni bela diri. Fungsi seni bela diri antara lain adalah tubuh menjadi bugar, mengontrol berat badan, melatih kemampuan motorik, mampu membela diri, meningkatkan disiplin dan komitmen, belajar percaya diri, melatih kemampuan bersosialisasi. Macam-macam seni bela diri: pencaksilat, tarung derajat, karate, taekwondo, jujutsu, judo, aikido, nitujutsu, kungfu. 2. Macam-macam aliran perguruan silat di Indonesia dan luar negeri. A. Aliran silat Indonesia. Aliran Kumanggu, aliran Cingkrik, aliran Sabeni, aliran Beksi, aliran Cimade, aliran Cikalong. Dan yang B, aliran silat luar negeri. 1. Malaysia, Gayung Malaysia, silat cekak, silat lincah. 2. Thailand, seni gayung fatani. Yang ketiga, Filipina, Mapindo silat. Yang keempat, Eropa, persaudaraan setia hati Trate, perisai diri, gerak ilham, dan lain-lain. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.